Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Agama dan Negara dalam Bidang Politik dan Ekonomi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ardistiadia Melania dan ini rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ratih Nur Eliza, yang kedua ada Lisa Ayu Sandra, yang ketiga ada Abidin Mashkur, dan yang keempat ada Muhammad Hajazi. Baik, sebelum masuk pada pembahasan inti, saya akan menjelaskan tentang pengertian agama. Jadi, pengertian agama itu ada secara etimologi dan ada secara terminologi. Secara etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Sedangkan secara terminologi, agama adalah sistem kepercayaan yang mengatur keimanan seseorang dan peribadatannya kepada Tuhan, dan juga mengatur tentang sistem pergaulan manusia terhadap manusia lainnya dan sistem pergaulan manusia terhadap lingkungannya. Ada juga pengertian agama secara terminologi Arab. Kalau secara terminologi Arab, agama itu disebut dengan adin, yang artinya mengikat. Mengikat di sini itu maksudnya mempersatukan segala pemeluknya dalam satu ikatan yang erat. Adalah suatu organisasi yang memiliki perasaan tertinggi biasa terus diakui oleh rakyat dan tidak oleh rakyat dan memiliki pemerintahan budaya. Suatu wilayah bisa dikatakan sebagai negara itu apabila mempunyai unsur-unsur yang pertama wilayah. Satu negara harus mempunyai satu wilayah, yaitu sebagai batas teritorial yang jelas. Yang kedua, memiliki kekuatan rakyat. Penduduk atau rakyat itu adalah orang yang dilayani dari suatu negara, dan negara punya kekuasaan penuh terhadap penduduknya. Kemudian yang ketiga, pemerintahan. Suatu pemerintahan itu adalah sekelompok orang yang menjaga dan menjalankan aturan, terus mewujudkan ketertiban dan keamanan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, kedaulatan. Kedaulatan itu berarti satu kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara atau daerah telah membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia. Kemudian yang kelima itu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain itu ada dua macam, yaitu secara de jure dan secara de facto. Secara de jure itu pengakuan atas karya satu negara atas dasar pertimbangan yuridis atau hukum. Kemudian kalau yang kedua, pengakuan secara de facto itu pengakuan atas fakta adanya negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan negara dengan agama. Ada dua. Yang pertama, hubungan antara negara dengan agama yang bersifat antagonistik, yaitu sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan agama. Awal dari hubungan ini dapat ditelusuri pada masa pergerakan kebangsaan, ketika elit politik nasional ikut terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka. Dengan demikian, pada masa ini, negara benar-benar mencurigai Islam memiliki potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat Islam sendiri pada masa itu memiliki gairah yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai ideologi dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif. Hubungan akomodatif lebih dipahami sebagai sifat hubungan antara negara dan Islam yang mana satu sama lain memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Munculnya sikap akomodatif negara terhadap Islam lebih disebabkan oleh adanya kecenderungan
bahwa umat Islam Indonesia dinilai telah memiliki atau semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam konteks pemberlakuan dan penerimaan Asa Tunggal Pancasila. Ya, perkenalkan, nama saya Abidul Maskur. Saya ingin menjelaskan tentang hubungan Islam dan negara dalam hal politik. Hubungan Islam dan negara dalam bidang politik ini dibagi menjadi 3, yaitu paradigma integralistik, paradigma sekularistik, dan paradigma simbiotik. Yang pertama ada paradigma integralistik. Jadi paradigma ini menyatakan bahwa hubungan antara agama dan negara adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Dan hal ini dan paradigma ini masih bisa dibagi menjadi 2, yaitu agama di dalam negara dan negara di dalam agama. Maksudnya adalah agama di dalam negara itu agama itu berada di dalam negara dan diatur oleh negara. Jadi negara yang mengatur agama. Dan yang kedua ada negara di dalam agama. Maksudnya adalah jadi negara itu diatur oleh agama. Jadi agama yang mengatur tentang negara. Yang kedua ada paradigma sekularistik. Paradigma ini menyatakan bahwa agama dan negara adalah 2 hal yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Jadi agama berjalan sendiri dan negara berjalan sendiri, tidak ada sangkut pautnya dan tidak dapat disatukan. Yang ketiga ada paradigma simbiotik. Paradigma ini menyatakan bahwa negara dan agama harus berjalan berdampingan untuk dan saling menyokong untuk terjadinya masyarakat yang maju dan menghindari konflik antara kedua belah pihak. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Islam dan negara dalam bidang ekonomi. Ekonomi merupakan bagian integral dalam ajaran Islam, dan ekonomi Islam akan terwujud bila dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam bidang ekonomi, dan ekonomi Islam sendiri berdasarkan dan sesuai dengan Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma, dan qiyas. Selain itu, ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi. Selain itu, ekonomi Islam sendiri mempunyai karakteristik, dan di sini ada beberapa hal yang mendorong agar orang-orang mengetahui karakteristik dalam bidang ekonomi Islam ini. Yang pertama, yaitu meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai kapitalis dan sosialis tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Dan yang poin kedua yaitu membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. Dan yang poin ketiga yaitu membantu para peminat studi fikih muamalah dengan melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia bisa dibilang sangat pesat setelah mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk politik ekonomi yang berprinsipkan pada prinsip-prinsip Islam. Perkembangan yang sangat pesat ini dapat terlihat dalam berbagai bidang ekonomi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti perbankan syariah, asuransi syariah, suku pasar modal syariah, keuangan publik, dan lain-lain. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.